愛のキスを。Halo halo, selamat datang di Size Film, tempat membahas film-film seru untuk menemani rebahan kalian. Kali ini Size Film akan menceritakan alur dari film Doraemon yang berjudul Stand By Me Doraemon 2. Bagi kamu pencinta film Doraemon, Stand By Me Doraemon 2 adalah salah satu film yang paling ditunggu. Film yang sudah tayang di bulan Februari 2021 ini memang sangat fenomenal, apalagi dengan adanya pernikahan dua sejoli yang juga berteman sejak kecil, yaitu Nobita dan Shizuka. Film ini sangat seru, menegangkan, dan mengharukan, sekaligus membahagiakan tentunya. Dua sutradaranya yaitu Takashi Yamazaki dan Ryoiki Zaki begitu ahli meramu feeling yang ada di dalam filmnya. Penasaran dengan filmnya bukan? Langsung saja kita simak filmnya. Film diawali dengan Nobita dan teman-temannya ketika pulang dari kedai minum. Teman-teman Nobita menyemangati Nobita supaya besok dia tidak datang terlambat di hari pernikahannya. Namun saat di dalam mobil, tiba-tiba Nobita termenung memikirkan Doraemon. Di saat yang bersamaan, Nobita kecil dan Doraemon memutuskan untuk menunda melihat pernikahan Nobita dewasa dan ingin kembali ke zamannya. Di saat kepulangannya, Nobita disambut dengan kemarahan sang ibu yang menemukan kertas ulangan dengan nilai 0. Nobita hanya bisa menangis dan kesal, apalagi hari itu bertepatan dengan ulang tahunnya. Nobita kemudian berbicara dengan Doraemon yang sedang memeriksa alat-alat ajaibnya. Terlihat Doraemon menggunakan cat gravitasi untuk memeriksa alat-alat ajaibnya di dinding dan langit-langit. Nobita mengambil alat ajaib berupa tongkat pelupa yang jika dipakai akan membuat orang lupa atas kejadian sebelumnya. Ia berniat untuk menggunakan tongkat pelupa tersebut agar ibunya lupa dengan nilai ulangannya yang 0. Meski Nobita terus merengek, Doraemon tak memberikan alatnya. Tiba-tiba muncul kiriman dari departemen store masa depan yang berisi sampel barang berupa alat tali penukar jiwa. Mereka pun mencoba alat itu, lalu tertukarlah jiwa mereka. Kemudian mereka menggunakannya lagi untuk mengembalikan jiwa mereka seperti semula. Tiba-tiba sesuatu mengenai Nobita, kemudian Nobita langsung pergi ke masa depan seorang diri. Namun tak selang berapa lama, Nobita kembali dan bilang kalau Nobita dan Doraemon lainlah yang mengirimnya. Doraemon pun merasa aneh dan curiga sepertinya telah terjadi sesuatu. Terdengar ibu memanggil Nobita untuk berbelanja dan pergi mendatanginya. Nobita dan Doraemon pun panik serta berusaha untuk menyembunyikan kertas ulangan Nobita. Tanpa mereka sadari, ada bayangan Doraemon lain yang muncul dan kembali lagi ke laci mesin waktu. Untungnya mereka bersembunyi di langit-langit sehingga tidak diketahui oleh ibu. Saat menemukan tempat persembunyian kertas ulangannya, tanpa sengaja, Nobita menemukan boneka beruang yang pernah dijahit oleh neneknya yang meninggal saat Nobita masih TK. Dia pun memperhatikan foto neneknya dan teringat tentang kenangan saat bersama neneknya. Nobita menangis dan ingin bertemu neneknya kembali. Dia bersikeras untuk memakai mesin waktu. Doraemon pun memperbolehkannya dengan syarat hanya melihat dari jauh. Mereka akhirnya sampai dan mencari nenek Nobita. Sampai di suatu kamar, mereka bertemu ibu Nobita. Namun karena mengejeknya, mereka akhirnya diusir dari rumah. Nobita melihat dirinya saat masih umur 3 tahun yang sedang menangis dan diajak Shizuka untuk bermain. Kemudian Nobita membalas perlakuan Giant dan Shunio yang menyebabkan Nobita kecil menangis. Setelahnya Nobita besar melihat sang nenek yang kemudian mendatangi Nobita dan Shizuka kecil. Karena nenek tidak mendapatkan kembang api, Nobita kecil marah dan berkata yang tidak baik kepada neneknya. Shizuka pergi karena tidak suka dengan sikap Nobita kecil. Nobita besar yang melihat kejadian itu pun membentak Nobita kecil yang kemudian didengar oleh sang ibu yang dengan segera membawa Nobita kecil masuk ke dalam rumah dan tidak percaya kalau Nobita besar itu berasal dari masa depan. Ketika Doraemon dan Nobita ingin kembali ke zamannya, Nobita menolak dan ingin bertemu neneknya sekali lagi. Karena bertemu Nobita kecil yang kemudian mengadu kepada ibu, Nobita besar akhirnya panik, masuk ke dalam ruangan dan bertemu nenek. Kemudian bersembunyi di ruangan itu. Setelah dirasa aman, Nobita keluar dan berbincang dengan neneknya.
Dalam percakapan tersebut, nenek berkata, karena sudah tua, paling tidak nenek ingin melihat Nobita bersekolah sambil membawa ransel. Kemudian Nobita bergegas mengambil ranselnya di masa depan dan bertemu lagi dengan sang nenek yang sebelumnya sudah menduga kalau ia adalah Nobita asli. Kemudian nenek berkata ingin bisa melihat Nobita menikah dengan pengantinnya. Nobita pun menemui Doraemon dengan tujuan untuk membawa nenek pergi ke masa depan. Namun Doraemon tidak dapat melakukan itu karena masa depan bisa berubah-ubah dan belum tentu 100% terjadi. Lalu mereka melihat televisi waktu yang ternyata Giant mencoba menghukum Nobita yang terlambat datang ke pernikahannya. Nenek mendatangi Nobita. Nobita kemudian memperkenalkan Doraemon yang telah membawanya kemari. Nobita berjanji untuk memperlihatkan neneknya pengantinnya di masa depan. Dengan sabar, sang nenek akan menunggunya. Bergegaslah Nobita dan Doraemon pergi ke masa depan. Dan tibalah mereka di suatu toilet yang ternyata di belakangnya ada sosok Nobita dewasa. Mereka berdua hanya dapat melihat dari jauh semua orang yang sedang khawatir dengan Nobita dewasa. Terlihat Shizuka yang masih percaya jika Nobita dewasa akan datang. Melihat itu, Doraemon punya ide supaya Nobita kecil menggantikan Nobita dewasa. Doraemon kemudian merubahnya menjadi sosok dewasa dengan kain waktu. Nobita kecil kemudian mendatangi orang-orang dan beralasan jika dirinya tersesat di jalan. Setelah itu, mereka masuk diikuti Doraemon yang mengecilkan diri. Doraemon mendatangi sisi Nobita yang terlihat gemetar karena grogi, apalagi ketika melihat Shizuka, sang pengantin yang berjalan ke arahnya. Setelah pertukaran cincin, Nobita malah pingsan di tengah prosesi pernikahannya. Lalu, tibalah sesi potong kue yang dibuat dengan alat yang canggih. Akhirnya Nobita dan Shizuka pun memotong kue pernikahannya bersama-sama. Di layar nampak Dekisugi yang mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Disusul gurunya Nobita yang bangga kepadanya. Nobita dan teman-temannya berfoto bersama. Mereka pun tampak begitu sangat bahagia. Tibalah sesi sambutan dari Nobita yang membuat Nobita kebingungan harus berkata apa. Dengan rasa malu, ia pun keluar dengan alasan kalau catatan sambutannya ketinggalan. Melihat kesempatan ini, Giant bernyanyi sambil menunggu Nobita kembali. Seisi ruangan pun menjadi kacau karena nyanyiannya. Oleh sebab itu, Nobita kecil dan Doraemon harus mencari Nobita dewasa yang tanpa diduga sebenarnya Nobita dewasa ada di belakang mereka. Karena tidak ketemu apalagi saat itu tak satu pun alat ajaib yang dibawa Doraemon, mereka berdua akhirnya berniat pergi ke mesin waktu. Tapi saat di jalan mereka menemukan kendaraan Nobita dewasa yang entah kenapa berhenti di situ. Bergegaslah mereka mengecek ke toilet tempat mesin waktu berada, dan benar saja, kemungkinan besar Nobita dewasa telah memakai mesin waktu itu. Alhasil mereka tidak dapat kembali ke masanya, terlebih tanpa adanya alat-alat Doraemon yang ketinggalan saat memeriksanya. Sore pun tiba, Doraemon kepikiran untuk memakai mesin waktu jiwa yang ditemukannya. Dengan cara mengirimkan jiwa Nobita ke masa lalu, Doraemon bermaksud untuk mengambil kembali mesin waktu. Adegan ini sama persis seperti adegan di awal film. Nobita telah kembali dan Doraemon pun mengembalikan jiwa Nobita. Mereka mengembalikan Nobita satunya dan menggunakan tongkat pelupa supaya Nobita satunya melupakan kejadian ini. Setelah Nobita masuk ke kamar, Doraemon masuk menyusulnya dan mengambil tongkat pencari. Oleh sebab itu, pada adegan di awal film Doraemon ada dua. Tongkat pencari berbunyi menandakan kalau Nobita dewasa ada di masa lalu. Mereka pun bergegas menyusulnya. Nobita dewasa memberikan alasan kalau dia sebenarnya takut akan masa depan. Masa depan di mana dia tidak bisa membuat Shizuka bahagia. Nobita kecil menjelaskan jika dirinya yang seperti ini malah akan membuat repot semua orang. Nobita kecil juga menceritakan kalau ia yang menggantikannya di pernikahan sebelumnya. Namun, di tengah-tengah prosesi ia juga lari dan pernikahan menjadi kacau. Doraemon mengusulkan untuk melihat 1 tahun setelah pernikahan, yang ternyata sejak saat itu Nobita dewasa belum kembali juga. Akan tetapi, Shizuka tetap masih percaya bahwa ia akan kembali dan menceritakan semuanya. Nobita dewasa berkata, seandainya bisa memperbaikinya mulai zaman ini, dia akan melakukannya. Kemudian Doraemon menggunakan alat penukar jiwa yang lalu menukar jiwa Nobita dewasa dengan Nobita kecil. Dan terlihat Nobita dewasa yang senang dengan perasaan yang telah lama hilang kini kembali lagi. Doraemon dan Nobita kecil membiarkannya sendiri dan kembali ke rumah. Namun saat itu Nakami Goro dari Departemen Store masa depan yang ingin meminta kembali alat penukar jiwa. Nakami Goro panik karena mereka telah memakainya selama 1 jam. Yang mana sebenarnya alat itu masih ada sedikit kesalahan pada desainnya. Dan jika dipakai lebih dari 1 jam,
maka kesadaran dan ingatan mereka akan hilang. Doraemon dan Nobita kecil akhirnya bergegas mencari Nobita dewasa. Kembali ke Nobita dewasa yang telah bebas dari Giant, tanpa sengaja dia menabrak berandalan yang kemudian memaksanya untuk memberikan 2000 yen karena telah menabraknya. Nobita dewasa pun melarikan diri menggunakan skuter, namun ia hilang kendali hingga terjatuh dan berhadapan lagi dengan ketiga berandalan tersebut. Ketika berandalan itu hendak memukul Nobita, bersamaan dengan itu, ia menghindar sekaligus mulai kehilangan kesadaran. Sama seperti Nobita kecil yang mulai kehilangan kesadaran dan terjatuh. Beruntungnya Doraemon berhasil meraihnya. Kembali lagi ke Nobita dewasa, Shizuka datang untuk menghalangi para berandalan itu. Nobita dewasa juga akhirnya melawan berandalan itu dan dapat menghindar. Hingga datanglah Sunio dengan pesawatnya dan juga Giant. Nobita dan teman-temannya bersama-sama melawan ketiga berandalan itu hingga mereka kabur. Namun setelah melindungi Shizuka, Nobita dewasa kehilangan kesadarannya bersamaan dengan Nobita kecil. Doraemon bergegas memakai pintu kemana saja ke tempat Nobita dewasa berada, dan akhirnya mereka bertemu. Menggunakan alat tali penukar jiwa, Doraemon hendak menukar jiwa mereka kembali. Namun sayangnya alat itu memberikan peringatan kalau ingatan dan kesadaran mereka tidak bisa kembali. Akan tetapi, pada akhirnya sedikit demi sedikit, ingatan dan kesadaran kedua Nobita kembali. Setelah itu semua, Nobita dewasa akhirnya hendak ingin kembali pulang. Tapi sebelum pulang, dia ingin memastikan kelahirannya dan kenapa dia diberi nama Nobita. Mereka bertiga kembali ke 10 tahun yang lalu dan bertemu dengan sang ayah yang terburu-buru ingin ke rumah sakit. Mereka mengikuti ayah Nobita hingga ke kamar rumah sakit. Namun, mereka diusir karena mereka tidak sopan. Mereka hanya dapat melihatnya dari pintu. Ayah Nobita yang telah memiliki nama Nobita dengan harapan anak itu sehat selalu. Ibu Nobita juga bilang kalau sang nenek telah memberikan boneka tersebut sebagai hadiah sejak awal kehamilan. Ibu dan ayah Nobita berharap Nobita bisa jadi apa saja asal berguna bagi orang-orang sekitar. Mereka bertiga akhirnya kembali ke masa depan. Akan tetapi, Nobita kecil dan Doraemon masih punya janji penting. Jadi, inilah perpisahan mereka. Nobita dewasa kembali dan disambut banyak orang, serta Nobita dewasa akhirnya mengucapkan sambutan yang sebelumnya tertinggal. Yang isinya ucapan terima kasih kepada sang nenek karena selalu berada di sampingnya, ayahnya yang selalu menyemangatinya, juga sang ibu yang selalu memarahinya, namun semua itu adalah karena bentuk kasih sayangnya. Nobita dewasa akhirnya mengerti bahwa nama Nobita adalah harapan orang tuanya agar dia berguna bagi banyak orang. Terlebih, ayah Shizuka juga berkata kalau Nobita mengerti rasa kesedihan orang lain. Itu semua karena orang tua Nobita yang mengajarkannya demikian. Nobita pun berterima kasih karena telah dibesarkan oleh orang tua yang luar biasa. Mereka semua sampai terharu dan bertepuk tangan. Ternyata di balik kejadian itu ada nenek yang mengawasi sambil menangis, kemudian pergi pulang. Hanya Shizuka saja yang menyadari kalau Nobita yang sebelumnya bukanlah Nobita yang sama dengan yang sekarang. Kemudian mereka berdua saling memakaikan cincin. Kembali ke sang nenek yang berterima kasih karena telah memenuhi permintaannya. Dan karena kebahagiaan Nobita itulah yang membuat sang nenek bahagia. Kapanpun mereka mau, mereka boleh kembali. Namun tanpa disengaja, Nobita terkena tongkat pelupa yang membuat ia melupakan kejadian barusan. Doraemon pun berkata, jika sesuatu yang indah akan terjadi saat Nobita dewasa nanti. Dan film pun berakhir. So, begitulah akhir cerita film Stand By Me Doraemon 2. Mengharukan bukan? Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Bye-bye.